Ini sejarah Yahudi loh. Memang. Dan mulai usia 30 tahun baru mengajar di depan umum. Makanya diceritakan dari usia 5 tahun sampai 18 tahun itu ngapain saja. Sampai 30 tahun ngapain saja. Ini ada di dalam Firkei Avot, Perek Hames, Mispar, Esrim Ve'ehat. Huhayah Omer ben Hames Shanim Lamikra. Pada usia 5 tahun Yesus belajar membaca Ikra. Ben Asher Lamisnah. Pada usia 10 tahun dia belajar misnah. Dari tadi sudah saya bacakan. Ini data loh, saya nggak pernah berasumsi loh. Kemudian Ben Salos Esre Lamispot. Kalau anaknya perempuan namanya Bat Mispah. Kalau anaknya laki-laki, dimiliki Rudi. Kalau anaknya laki-laki disebut bar mispah. Perempuan bat. Tadi Bom salah menjelaskan. Cuma kalau saya tanggapi nanti akan kemana-mana. Ben Hamesh Esre la Talmud. Pada saat usia Yesus 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esre la Hupah. Pada usia 18 tahun dia kawin. Aduh Bom. Ini loh Pak Bom. Pada usia 18 kanopi pengantin. Kalau saya cari lahupah di dalam bahasa Ibrani, kita cari sendiri teman-teman ya. Lahupah itu, nih saya baca nih. Shiri Kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah nih. Ada seorang laki-laki Yahudi, ada seorang perempuan. Pengantin. Kita lihat di bawahnya juga sama tuh. Namanya lahupah itu ya kawin. Pak Bom, ini waktu kami loh. Di sini juga sama. Data nih. Pada menjelang umur 18 tahun, Yesus menikah di sini loh. Seandainya Yesus Nazaret. Oke, Ustaz Wapi, waktu 3 menit, kalahkan, habiskan dia. Jeder. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Mas Rudi Yohanes mengatakan, kalau kitab suci Islam itu butuh banyak buku. Saudara, kitab kita, Al-Quran, berdiri sendiri, asli made in Islam. Sedangkan kitab Basrudi, kalau tidak ditempel kitabnya orang Yahudi, maka Anda tidak akan kenal yang namanya Yesus, saudara. Sedia, selamat datang di kebenaran. Kenapa? Untuk mencantumkan Yesus sebagai Tuhan, untuk mencantumkan Yesus memiliki nubuatan, maka harus menempelkan kitab suci agama lain, baru Anda memiliki Tuhan. Maka bagaimana kemudian ketika perjanjian baru berdiri sendiri tanpa ditempel perjanjian lama, maka selamanya Anda tidak akan punya Tuhan. Anda bisa saya katakan ateis, saudara. Sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya belum. Ustaz Dapi udah, lanjut. Tunggu dulu. Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa nama Muhammad sangat lucu sekali. Masa Yesus bukan orang Arab, kok nama anaknya Muhammad? Ingat, literasi yang saya baca itu adalah pernikahan Yesus setelah membunuh Dajjal, saudara. Kalau setelah membunuh Dajjal, berarti Yesus itu ada di Arab. Makanya menikahnya dengan orang Arab, literasinya ada. Sedangkan Mas Rudi Yohanes dari tadi dengan Pak Bom tidak membawa literasi satupun. Bahkan ketika Mas Rudi Yohanes atau Pak Bom mengatakan bahwa Yesus namanya orang Nazaret, yang disebut dengan Nazir, berarti dia mendapatkan kekhususan, itu gak ada datanya. Dia langsung menafsirkan bahwa Yesus orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah. Loh, menikah itu adalah salah satu keistimewaan karena diperintahkan oleh Tuhan Anda di dalam perjanjian lama. Beranak cuculah kata Tuhan Anda, itu perintah. Apakah berarti Tuhan Anda mengatakan beranak cuculah itu berarti adalah larangan yang diperintahkan? Kan gimana? Perintah Tuhan kok malah bukan keistimewaan. Nah, sehingga ketika di dalam perjanjian lama beranak cuculah yang banyak, ternyata Yesus melaksanakan perintah tersebut, saudara. Yesus melaksanakan karena itu perintah dari Tuhannya, dari sang Bapa yang mengutus dia. Maka wajar kalau dia menikah dengan melakukan keistimewaan tersebut. Tidak ada dasar dari Pak Bom orang Nazaret, salah satu keistimewaannya tidak menikah, mana datanya? Tidak ada. Sedangkan nama Muhammad dan Musa yang dikabarkan oleh Ka'ab al-Akhbar. Ingat, Ka'ab al-Akhbar ini awalnya bukan Islam.
Dia adalah ahlul kitab. Dia adalah orang Yahudi yang menceritakan umat terdahulu, lalu dia mu'allaf dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar turunnya di Arab, membunuh Dajjal di Palestina, bi Babiluddin bi ardi Palestina, di gerbang Lot, maka anaknya Waktu habis. Luar biasa Ustadz Wafi. Apanya yang luar Mantap biasa? Ustadku. Nandar jangan jadi moderator. Oke, bikin aja dulu. Saya mau hajar kau. Oke. Sebentar. Ini Pak Bom Bom dan Bang Rudi menanggapi, setelah itu closing ya. Closingnya siapa dulu? Langsung closing. 5 menit. Ya 10 menit ya berarti ya. Oke. Dengar 10 ya. menit kalian ya siap. Oke. Waktu dulu Pak Bom Bom. Waktu. Mana belum ada, Pak? Oke. Saya ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Inilah kita lihat si Nandar ini dan saudara saya Ustadz Wafi yang baik hati. Nah, orang Kristen tuh tahu nih ya, Nandar. Namanya nubuatan Mesias itu datang untuk, namanya kan kau tidak mengerti apa itu Mesias ya, juru selamat. Masa Tuhan datang ke dalam dunia dia mau kawin-kawinan? Ya, kau sendiri bilang Tuhan tidak kawin. Kau baca baik-baik ini Daniel 9 ayat 24. Nih, 70 kali 7 masa. Saya jelaskan kau ini. Ini Tuhan datang ini, dia spesial. Ya, dia tidak akan kawin nih. Telah ditetapkan dari bangsamu atas kotamu kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa ini. Tugas Tuhan datang itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Dia datang tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Nih, menyelamatkan manusia, untuk menghapus kesalahan. Bukan di sini tertulis kawin-kawin mengawin. Nenek aja lu, kesalahan untuk mendatangkan keadilan kekal. Nah, genaplah penglihatan Nabi untuk ini. Kau baca di sini, kau terus baca. Nih, orang yang diurapi, seorang raja. Yesus itu mempunyai gelar raja, imam nabi. Itu di Matius 2. Ya, Matius 2 ayat 11 itu namanya Mesias itu, gelarnya 3 itu. Nah, ada 7 kali 7 masa. Nah, ini Nandar, kau lihat ini, kau semua kau paham, saya kasih buka besar-besar ini. Nih, supaya besar paham ini. Nih. Jadi Yesus itu diurapi, dia mulai dibaptis 27 Masehi ini kau baca nih Yesus dibaptis nih. Ini tadi kitab Daniel memang panjang sekali kita jelaskan ini. Waktu tidak cukup ini. Dari masa pembukaan bangsa Israel itu 470 Masehi, nanti di tahun 31 Masehi ini Yesus disalibkan dari kitab Daniel. Makanya kau nggak paham, kau cuma tahu bilang Yesus kawin. Anaknya siapa kau bisa tertunjukkan. Kau cuma premi Yesus kawin. Yesus datang tuh untuk misi keselamatan. Kau baca baik-baik Nandar. Makanya dari tadi saya ketawa-ketawa sama kau dan Rudi karena minta maaf. Kau tidak baca dari sini sampai selanjutnya. Ini 7 kali masa. Jadi bagaimana Yesus mau kawin-kawin sedangkan dia harus memberitakan firman-Nya tuh 3,5 tahun. Nah, Nandar, ya saya jujur saya belum bertanya, tapi mungkin lain ya. Mungkin kau nggak menjelaskan, saya maklumi. Karena kau cuma lari ke Lukas 7 itu untuk masalah Yesus Maria Magdalena. Itu bukan ya. Kau harus mengerti bahwa Maria Magdalena itu dari kota nelayan, namanya Nunuya ya. Nunuya itu kota nelayan. Jadi kau jangan main sini. Cuma Nandar, saya punya pertanyaan sama kau sebentar nanti ya. Silakan lah Rudi. Saya mau tanya sama dia. Sebentar prolog ya. Saya belum ini. Nanti kita lanjut aja. Terima kasih. Ya. Jadi Nandar dengan Ustaz Wafi, kalau berbicara kitab suci, kalian bilang kami mengambil kitab suci Yahudi. Lah kalian lebih lucu, mengambil kitab suci Yahudi, mengambil kitab suci orang Kristen. Dimasukkanlah Injil. Mana ada Injil Nabi Isa? Yang benar aja. Mau kemana kalian cari? Tidak ada itu. Ya. Nah, sekarang yang lucu lagi antara Ustadz Wafi dengan Sinandar bertolak belakang. Ustadz Wafi bilang Isa itu menikah nanti. Sinandar bilang sudah menikah. Yang mana kalian yang benar ini? Kelahi dulu kalian dua lagi. Bakalai dulu kamu dua. Satu bilang kawin, satu bilang belum. Gimana Nandar? Pening kami dan Rudi. Ketawa dari tadi terus. Iya. Belum lagi namanya si Muhammad. Kan lawak. Kalau Isa nanti turun, baru dia nikah. Perempuan mana lagi yang mau sama orang yang sudah berumur ribuan tahun? Jadi kayak cerita Sunggokong. Orang yang berusaha ribuan tahun, kan bisa nanti jadi ribuan tahun umurnya itu. Baru menikah. Yang benar aja. Kasih data itu jangan bertolak belakang.
Kalau Ustadz bilang dia misalnya menikah, harus selaraskan dengan si Nandar. Jangan Ustadz bilang dia nanti, sementara si Nandar bilang sudah menikah. Silakan Pak Bom. Lanjutkan sesuatu, silakan. Sudah jelas ya. Jadi memang teman-teman yang di bawah, teman-teman Kristen, biarkan saja Nandar berbicara demikian. Karena memang Alkitab itu dia bukan Al-Quran. Minta maaf. Kalau mereka memang, kita orang Kristen tahu bahwa nubuatan di Alkitab itu harus digenapi. Ya, saya pikir Alkitab itu tidak bisa diilhami oleh tanpa Roh Kudus kayaknya. Kalau Nandar ini tidak ada Roh Kudus, jadi maklum saja. Kita doa buat dia ya. Jadi bagi saya, bagi Pak Bom, kita menjelaskan Alkitab tidak seperti yang mereka jelaskan. Nah, mungkin sebentar nanti prolog mungkin dari sisa ini saya akan bikin PR buat Nandar biar Nandar dia tidak bisa tidur. Mungkin masalah Isa saja saya mau tanyakan. Mungkin Nandar Nandar kau siap tahan nafas, saya mau bikin kau PR. Sebentar ya. Nandar. Waktu habis. Mantap. Waktu habis. Jadi ini yang closing duluan Bang Rudi sama Pak Bom ya. Silakan. Waktunya lagi. Nanti kita terakhir Ustadz Wafi. Closing duluan Pak Bom. Ya, mana ininya? Timernya dulu, timernya. Tapi nggak boleh nyebrang ya Pak Bom. Saya tidak menyeberang, tapi begini, Nandar, saudaraku yang baik hati, yang sudah menerima Pak Bom diskusi ya, jangan ada yang lapor ya, Bom nggak pernah ya. Cuma saya pikir masalah Alkitab itu tidak seperti kitab suci yang Nandar pikirkan. Kita orang Kristen itu jujur kita mengimani itu bukan itu ya. Dalam Roma 16 ayat 7 10 ayat 17 ya, dari iman akan Kristus Yesus. Jadi kita harus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus membaca Alkitab. Kalau Nandar kan ingin belajar yang nggak apa-apa lah, oke? Dan kedua, Nandar saya mau kasih tahu, Anda tadi saya udah membantah Anda punya bilang Maria itu. Ya, Maria Magdalena ada di Lukas 8. Itu bukan Maria Magdalena yang ada Lukas 7, oke? Dan yang ketiga, Nandar, saya cuma bikin Anda sebagai PR saja. Pertanyaan saya, Anda tolong renungkan. Anda coba belajar baik-baik ya, Alkitab dengan kitab umum. Khususnya saya tidak keluar tapi saya coba untuk PR buat Anda. Tolong Anda catat Nandar, kubal balik kau. Anisa ayat 155 sampai 159. Jangan kau baca tafsir Ustadz Wafi, minta maaf ya. Jangan kalian cuma baca tafsir Ibnu Katsir, tapi kalian tidak baca masalah Anisa ini, surat Anisa Katsir. Saya mau tanya ya sama kau ya. Ini nih ya. Ini ya tentang ini ya. Ini saya ada kebingungan ini. Nih, kau baca ini. Perhatikan ya. Dalam itu Katsir tafsiran masalah Isa, yang membunuh Isa ini adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud. Kau tolong jelaskan sama saya sebagai PR nih. Ya, ini saya mau tanya sama kau dari dulu saya supaya jangan kau belajar Yesus kawin. Padahal kau punya Al-Quran, kau tidak bisa jelaskan ya Ibnu Katsir. Nih, saya baca ya dari sini. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salamah dari Ibnu Ishak yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel mengirimkan sejumlah pasukan untuk apa nih? Membunuh Isa Islam adalah Daud. Sedangkan orang Kristen mengatakan Yesus tidak pernah menikah. Orang Kristen bilang Kristus anak Daud. Sedangkan kau bilang Isa dibunuh Isa dibunuh Daud. Kau jelaskan dulu ini. Kau belajar ini PR buat kau. Kau kuliah saya ini. Kau ajar saya dulu ini. Saya ingin mempertanyakan ini. Bagaimana kau bisa menafsirkan Alkitab seenak-enakmu, sedangkan kau punya Ibnu Katsir ini kau tidak bisa menjelaskan. Kau tolong renungkanlah Daud bunuh Isa dari seorang dari kalangan Bani Israel setelah mereka sepakat membunuh Isa salam. Pertanyaan saya dari tadi Yohanes, kau tidak bisa menjelaskan Isa masih kawin. Nah, sedangkan membunuh Isa masih Raja Daud saja kau tidak jelaskan. Nandar Ibnu Katsir. Oke, Nandar. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, penutup dari saya, terima kasih Pak Ans dan kawan-kawan yang lain ya. Tanpa dukungan kalian pasti Nandar dan ngejek. Ya, terima kasih ya banyak Pak Hamzah semua teman-teman, Mama Rizka semuanya ya. Terima kasih banyak udah mendukung Pak Bom dan Rudi ya. Dengan dukungan kalian ya kita bisa mengimbangi mereka lah ya. Baru untuk Ustadz Wafi jangan terlalu banyak kali mengambil kitab-kitab yang gak jelas, orang genah. Kenapa aku bilang begitu?
Nanti semua kitab kalian ambil, ada nanti kitab Karpidol. Kalian bacakan asal ada di situ Yesus menikah, diambil. Kan juga Beginilah Rudi, sabarlah Rudi, singkat aja. Mereka ini suka menafsir-nafsir, ambil Alkitab dari orang-orang yang tidak. Sedangkan itu katsir saja punya data-data, mereka nggak mau belajar. Bagaimana lah? Betul nggak? Ini yang bikin pusing ini. Nandar, PR buat kau pegangan yang kuat Nandar ya, harus kau jangan jatuh. Ya, jadi kalau kalian itu kesukaan kalian kan bawa kitab-kitab Rita Wahyu. Apa sih Rita Wahyu itu? Sementara kami nggak mau nanti bawa ini. Oh doi pasti dibilang gitu ya. Jadi itu perlu juga menjadi pertimbangan kalian di dalam diskusi kita di kemudian hari. Nah, baru yang pasti juga Nandar, jangan ada kalian dalam satu room beda pendapat. Ustadz Wafi bilang Isa itu menikahnya nanti. Nandar bilang sudah menikah. Jadi Tuhan kalian itu berbeda di situ. Tuhan yang satu membilang nanti, Tuhan yang satu mengatakan sudah menikah. Ya kami sebagai penonton dan penyaksiannya ketawa-ketawa aja. Oke ya, sampai jumpa lagi. Lai, hati-hati Nandar. Nandar sudah kejang-kejang itu, saya bikin DPR. Pasti kejang-kejang dia tuh Lai. Kristus anak Daud, Kristus Waktu anak habis. Daud. Daud Waktu bunuh habis. Isa. Daud Waktu bunuh Isa. habis. Iya sudah habis. Habis sudah. Ada. Timer Kejang-kejang saya. Nandar. Timer. Penutup. Loh, kejang-kejang dari mana? Orang belum waktunya. Oke, sekarang closing dari pihak Muslim. Ustadz, Gurunda Ustadz Wapi, saya izin ya, duluan ya. Ya, lanjut. Teman-teman, kita tidak membahas penyaliban. Nanti kalau mau bahas penyaliban, sesi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lihat nih ya. Yesus di dalam Yohanes 13:13 disebut sebagai rabi. Kita lihat nih, dari kalangan Yahudi sendiri datanya bagaimana. jewishcentersurabaya.org. Ini ada sebuah pertanyaan bagus dari teman-teman. Apakah rabi perlu menikah? Yesus adalah rabi. Ini teman-teman ya. Apakah rabi perlu menikah? Ini dari literasi Yahudi ya. Saya tidak pernah menafsir dari tadi. Ustadz Wapi, kalau kita lihat nih, imam besar. Yesus apakah imam besar? Nanti kita tunjukkan. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur, Yesus melayani Yom Kippur. Harus apa teman-teman? Harus menikah. Saya bold dulu ya datanya. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Apakah Yesus adalah imam besar? Kita lihat teman-teman datanya. Ibrani 5 nomor kelima. Demikian pula Kristus yang tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Ternyata Yesus itu adalah imam besar. Kalau kita lihat data-datanya teman-teman ya. Yesus itu adalah imam besar. Kalau kita lihat data-data di dalam Ibrani, sebentar, saya tunjukkan data ya. Sebab setiap imam besar, oke, ntar ya, ada lagi nih. Nandar kita tidak Nah ini, sahabat di mana Yesus telah masuk sebagai pendiri sebagai kita, ya menurut peraturan Melkisedek menjadi, sebentar Ruda, Ibrani 6:20. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Ternyata teman-teman, ternyata Yesus itu adalah imam besar sampai selama-lamanya. Ustadz Wafi silahkan. Ternyata Yesus adalah imam besar di dalam Ibrani 6:20. Menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Silakan Ustadz Wafi. Penutup aja. Jeder. Ternyata Yesus adalah imam besar. Lanjut Ustadz. Menurut peraturan Melkisedek bukan Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu kami loh. Ya, di sini Mas Rudi Yohanes sedikit menframing ya bahwa yang saya sampaikan Nabi Isa menikah setelah membunuh Dajjal, sedangkan yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar sebelum, jadi sudah dulu menikah, kan seperti itu. Nah, saya sedang menerangkan Isa putra Maryam, berarti Anda setuju ya bahwa Isa dan Yesus itu sama berarti. Itu poinnya. Berarti karena kenapa? Ingat dari awal saya tidak membahas Yesus loh. Coba perhatikan. Saya dari awal tidak pernah melafalkan Yesus. Yang saya lafalkan Isa putra Maryam.
Kalau begitu Anda setuju Yesus sama Isa itu sama berarti. Satu orang. Kalau Anda mengaitkan riwayat saya begini Mas Rudi. Saya menampilkan riwayat di dalam Islam bahwa yang namanya Nabi Isa itu menikah. Menikahnya setelah membunuh Dajjal. Yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar Yesus. Kan kata Anda Yesus sama Isa beda. Jadi makanya lafadz saya tidak pernah melafatkan Yesus dari awal. Saya melafatkan Isa putra Maryam. Yang disampaikan oleh Gus Yonatan Nandar adalah Yesus. Di zaman dulu beliau ada. Beliau ternyata menikah. Kedua agama ini menerangkan tentang Yesus dan Isa dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama menikah. Bayangkan, riwayat keduanya sama-sama menikah. Nama anaknya ada. Nama istrinya Gus Yonatan Nandar ada. Di dalam literasi kita yang bernama Isa putra Maryam, menikahnya di Arab. Wajar namanya ada yang Muhammad anaknya. Kalau Anda mengaitkan saya dengan Gus Yonatan Nandar dijadikan satu, berarti kan Anda setuju. Yesus dan Islam itu sama. Kemudian Pak Bom ketika tadi membuka tafsir Ibnu Katsir, riwayat dari Qala Ibnu Jarir. Di sana bahwa raja, ya ini kita sedang membahas penyalipan sebenarnya ya. Tapi oke lah, saya ladenin bahwa raja dari Bani Israel, alladzi bu'itsa ila Isa liyaqtulahu rajulan minhum yuqalu lahu Daud. Nah, Pak Bom mengira yang namanya Daud itu cuma satu. Kita bisa menampilkan banyak orang yang bernama Daud. Daud yang akan membunuh Isa dengan Daud, Raja Daud itu beda. Itu kita bisa tampilkan, itu banyak. Jadi jangan seperti itu. Jadi membaca jangan sepotong-sepotong seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Udahlah nanti baca Ustaz, baca datanya dulu baik-baik. Udah, Bom kalah. Ternyata Yesus menikah. Goyang dulu. Bingung Nandar. Ternyata Yesus menikah. Ternyata Yesus menikah. Udah. Kita menang Ustaz. Menang apa? Hari Sabtu lah kita buat judul baru. Yesus disalib apa enggak? Isa disalib. Oke. Bagaimana? Teman-teman yang Boleh. di bawah setuju ya? Oke. Ya. Kita bahas Yesus disalib atau tidak, oke? Aku tidak pernah menyetujui Isa adalah Yesus ya. Kan tadi ada terucap kalian. Jikalau kalian mengatakan Isa adalah Yesus, makanya kalian paparkan kan. Bukan aku ya. Oke. Udah, kalah aja udah. Udah kalah Rudi, Bom. Kalah doang. Udahlah, kau tadi tampol mulutmu sendiri. Tadi kau tampol mulut sendiri. Udahlah, kau tidak mempertanggungjawabkan bahwa dalam Lukas 7 ayat 40 Ternyata ayat Yesus 39 itu menikah. adalah Imam besar wajib menikah, Pak Bom. Adalah Maria Magdalena. Ternyata Sudah, Yesus ya? menikah. Simpul aja Yesus menikah. Ya, jadi teman-teman, Yesus terima menikah. kasih banyak ya. Sebentar, Nandar, sebentar. Oke. Sampai Jadi, jumpa lagi. Lai Rudi, makasih dan teman-teman semua. Nandar, terima kasih banyak ya. Kalau ada kata-kata salah, kami sebagai para apologi Pak Bom, kalau kita mau lanjut 1 lawan 1 boleh Pak Bom? Berani nggak? boleh nanti kita baku WA. Takut. Kalau sendiri takut ya. Udah nanti besok kau dengan saja. Enggak begini. Awas Saya ya. bukan Bom tidak pernah takut. Saya akan lawan kau dimanapun. Yang penting cuma satu saja. Sekarang saya mendengar dari mulutmu, jangan tangkap Bom. Khusus berdiskusi, oke? Silakan pembicara. Ngapain tangkap? Nah, apabila kalau kau punya teman-teman, bukan kalian, para apologet, saya tahu kalian orang baik-baik semua. Karena kita apologet ini biarlah disiran. Cuma orang-orang yang suka lapor-lapor itu saya nggak suka. Nandar tolong bikin ultimatum bahwa ini kan kita berdiskusi iman lakum dinukum waliyadin ya. Agama saya, agama saya. Oke? Jadi itu saja. Iya. Kita WA saja, oke. Itu aja. Kalau begini kan enak. Kita oke? Ya. Salam. Sampai jumpa Ustaz Wafi, Nandar. Sampai jumpa. Iya. Oke, makasih ya. Kita berdua dulu Ustaz. Aduh. Kenapa Ustaz Wafi nih? Gak apa-apa Ustaz. Enggak, aman. Rokok. Aman ya. Oh, pantesan. Ustadz, ternyata menurut data Yahudi, Yesus itu kawin karena dia adalah rabi. Nah, datanya mana? Tadi saya tunjukkan. Nah, sebentar ya Ustadz ya. Mohon maaf nih. Ibran itu